Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran Django Framework bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk membuat fitur CRUD, Create, Read, Update, dan Delete. Video kali ini kita akan menuntaskan fitur terakhirnya, yaitu menghapus data atau delete. Pada video-video sebelumnya kita sudah membuat fitur create untuk menginput data, read untuk menampilkan data, dan update untuk mengubah data. Ya, baik, kita masih fokus di model pegawai. Kita akan coba menghapus data pegawai, ya. Oke, teman-teman, tentu saja diawali dengan menambahkan routing baru ya di dalam URLs ya. Nanti kita tambahkan path baru untuk menghapus data pegawai ya. Kalau ini get pegawai berarti mendapatkan data pegawai. Oke, fungsi-fungsi lainnya sudah kita buat ya, dari membuat form ya, memproses form, lalu terakhir kemarin mengubah data gitu ya. Oke, ini fungsi-fungsinya. Sekarang kita akan buat teman-teman untuk menghapus data. Yang agak panjang pada video sebelumnya adalah proses ngupdate data. Nah, menghapus teman-teman, silakan tambahkan di URL ya routing baru dengan path pegawai /delete, berarti nanti ada routing baru delete ya, dengan menyertakan ID-nya yang bertipe data integer, karena di dalam klausa menghapus data ada query delete from pegawai where ID mana yang mau dihapus ya. Nanti di dalam views-nya kita buat function misalnya delete pegawai. Lalu teman-teman untuk keperluan hyperlink name-nya kita beri nama delete pegawai juga. Oke, itu langkah pertama ya. Teman-teman menambahkan URLs, routing baru di URLs ya. Oke, sudah lengkap semua ya. Ada form, ada create, ada edit. Terakhir adalah untuk menghapus. Saya copy paste aja dari atas untuk URL sebelumnya. Sekarang kita namanya delete, oke, seperti di dalam slide ya. Selanjutnya untuk parameternya bertipe data integer ya. Lalu untuk keterangannya ID saja ya. Kalau yang di atas ID edit karena ada data yang mau ditampilkan ya. Lalu nama view-nya bebas-bebas saja teman-teman. Di sini nama view-nya delete pegawai, nama fungsi ya di view ya. Delete pegawai, ini error karena belum dibuatkan fungsinya. Lalu untuk keperluan hyperlink kita samakan saja delete pegawai. Simpan. Langkah selanjutnya adalah membuat function delete pegawai pada view di project Django kita yang ada di simple. Oke, di views.py teman-teman buat fungsi baru delete pegawai. Agar cepat saya ambil saja dari project yang sudah ada, teman-teman, nanti kita sesuaikan. Views ya, lalu delete pegawai. Seperti ini paling cepat nih ya dari proses-proses yang lain. Yang paling lama ngupdate ya, tapi kalau ngapus teman-teman agak cepat karena dia hanya menghapus aja. Nah, kayak gini ya, teman-teman ya. Buat fungsi baru di views ya teman-teman, apa nih, delete pegawai. Oke, di paling bawah sekali kita buat fungsi baru. Wah, fungsinya sudah sampai 100 baris lebih nih. Berarti semakin banyak function fitur berarti nanti fungsinya semakin banyak. Apa teman-teman? Fungsinya delete pegawai ya, dengan menyertakan request ID. Jika metodenya get, kenapa get teman-teman? Karena di halaman pegawai ada request ke URL itu ditampilkan. Jadi kalau input data sama ngupdate post, kalau ngapus ya get ya. Lalu kita ciptakan objek pegawai, pegawai objek ya. Lalu filter ID, lalu menjalankan fungsi delete.
Jadi kalau manualnya, SQL-nya delete from pegawai, where ID mana yang akan dihapus. Kalau sudah berhasil menghapus data pegawai, di redirect ya ke project simple, lalu dilempar ke URL pegawai. Oke, sesimpel itu ya untuk ngapus. Namun kita lihat dulu ya di halaman pegawainya apakah ada tombol trigger untuk menghapus data. Kita lihat ya. Oke, oh belum ada ya. Oke, kita copy paste ya dari atas untuk ngedit. Sekarang kita buat tombol baru untuk men-trigger menghapus data ya. Misalnya bootstrapnya BTN Danger ya, warna merah ya. Hrefnya apa teman-teman? Hrefnya nanti ngikutin yang ada di URL ya pada project sebelumnya teman-teman. Kalau kita lihat sebentar ya, oke, dia hrefnya ke delete. Kenapa? Karena tadi kita sudah ngebuat ya fungsi URL baru, mohon maaf, namanya delete ya. Berarti teman-teman di dalam sininya hrefnya nanti delete dengan menyertakan ID, delete dengan menyertakan ID gitu ya. Lalu karena ngapus data adalah hal yang sangat krusial, berarti teman-teman di sini harus tambahkan fungsi JavaScript yang sudah built-in di dalamnya, yaitu return confirm ya. Dikonfirmasi ulang apakah benar kita akan menghapus data. Nah, gitu ya. Karena kalau enggak nanti nggak sengaja klik tombol hapus ya, nanti dia akan ngapus data. Oh ya, ada event handle-nya, eventnya on click. Kalau kita klik tombol hapus, nanti ada ya fungsi yang sudah built-in di JavaScript, yaitu return confirm ya. Kita tambahkan dulu agar nanti bisa jadi ngapus datanya nggak sengaja gitu ya. Di return confirm, konfirmasi ulang, Anda yakin data dihapus. Nah gitu ya, kalimatnya mungkin bebas-bebas saja. Anda yakin data dihapus. Oke teman-teman, sudah ada return confirmnya ya. Kita tes ya. Oh ya, sebelum, kalau sudah diarahkan ke views, tadi jalankan delete pegawai ya. Di sini URL delete pegawai, nanti teman-teman di redirect ya. Simple ya, sesederhana itu untuk menghapus data dibandingkan dengan update yang cukup panjang lebar ya. Karena kalau ngupdate nampilin data lama dulu di form editnya, baru diproses, dicek dulu benarkah dia submit untuk ngapus ya. Kalau nanti submit, dia jalanin fungsi update pegawai. Kalau enggak, tetap di form editnya. Untuk ngapus simple, klik tombol hapus di view pegawai, dilempar ke fungsi delete pegawai di views, lalu dia menjalankan metode delete. ORM-nya si Django gitu ya. Kalau query manualnya delete from pegawai, where ID mana yang akan dihapus. Kalau sudah di redirect ke halaman pegawai. Kita coba, bismillah. Saya buka data pegawai, master data pegawai. Oke, oh edit keterangannya karena copy paste ya. Hapus, masa edit sih, hapus ya. Hapus, oke, simpen, diisi preload lagi. Harusnya hapus ya, jangan edit. Ini lama karena masih ada komponen Bootstrap yang ke internet nih teman-teman ya. Jadi dia nggak bisa cepet ya. Kalau internetnya nanti stabil, insya Allah cepet juga ya. Baik teman-teman, hapus. Ada konfirmasi ulang nggak nih? Nah kan, Anda yakin data dihapus? Kalau batal ya nggak jadi. Tapi kalau benar-benar mau ngapus, misalnya mau ngapus, di sini ada data Andriansyah ya, misalnya saya hapus ya. Yang di SDM dihapus datanya, hapus. Anda yakin data dihapus? Kita cek ya. Oke, Andriansyah terhapus di database. Kita lihat apakah Andriansyah ada. Nah, kosong juga ya. Oke, simple teman-teman ya. Demikian pembelajaran terakhir di CRUD untuk fitur hapus data. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.